berkali-kali lipat, entah 10 kali lipat, entah 100 kali lipat, nggak tahu, yang akan membuat hidupmu tidak nyaman dan tidak tenang. Kasus perseteruan antara Yaimin dan Sahara yang sempat mengguncang media sosial kini tidak hanya dibahas dari sisi hukum dan sosial, tapi juga dari sudut pandang spiritual. Seorang netizen yang budiman dengan akun @mamirani03 menyoroti fenomena ini melalui konsep hukum energi yang diyakininya berlaku bagi siapapun yang dengan sengaja menyebarkan keburukan orang lain. Ia menjelaskan bahwa tindakan mengumbar aib, menggali kesalahan, dan menyebarkan kebencian hanya akan memantulkan energi negatif yang pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. Dalam konteks kasus ini, penyebaran video dan fitnah terhadap Yaimin dianggap sebagai bentuk energi buruk yang kelak akan berbalik, membawa dampak lebih besar kepada pihak yang memulainya. Lebih lanjut, netizen yang budiman tersebut menilai bahwa cobaan dan hinaan yang dialami Yaimin justru menjadi jalan Tuhan untuk meninggikan derajatnya di mata manusia. Ia mengajak publik agar tidak larut dalam emosi dan kebencian, melainkan belajar menahan diri, bersabar, dan mengikhlaskan setiap ujian sebagai bagian dari proses spiritual. Menurutnya, seseorang yang tetap tenang di tengah fitnah adalah jiwa terpilih yang sedang diuji untuk naik derajatnya oleh Tuhan. Kalian tahu nggak berita viralnya Kiai Imim sama Sahara? Tapi Mami bukan mau mengomentari tentang itu, tapi Mami mau mengomentari tentang hukum energi. Disimak ya. Kalian tahu nggak yang memviralkan pertama kali ini dari pihak siapa? Oke. Kalian sudah paham ya, tapi poinnya adalah semakin kita nggak suka tentang sesuatu dan kita punya berbagai cara dan terus mencari cara untuk mencari kesalahan orang lain, untuk membuka aib orang lain, untuk menyebarkan kesalahan orang lain, untuk terus mencari, menggali, terus korek-korek kesalahan, aib dan kekeliruan dan minus-minusnya orang lain, dan kita dengan sengaja menyebarluaskan dengan maksud supaya orang yang kita benci itu jadinya nanti lebih hina lagi, lebih mudarat lagi hidupnya, dan lebih downgrade lagi hidupnya. Tahu nggak apa makna dibalik ini semua? Di dalam buku Ronda Berna itu udah dijelaskan kalau kita tuh nggak suka sama sesuatu, lebih baik berpaling aja, jangan kasih energi ke situ. Tapi memang dasarnya kualitas hati pikiran kita yang kotor. Kita selalu mencari cara supaya membuat hidup dia sial, apes, tidak bahagia, downgrade terus, dan merasa bahwa orang ini harus dimusnahkan sehabis-habisnya. Kira-kira pantas nggak ya seperti itu? Tapi dengan sengaja kita memang luar biasa 100% hati pikiran kita dengan jiwa raga kita bersemangat sekali untuk menjatuhkan orang lain, untuk cari aib, untuk bikin orang lain itu hancur sehancur-hancurnya, maka itu namanya kita memberikan energi negatif yang dibaca sama semesta. Tahu nggak apa? Berarti kalau kita dengan sengaja menyebarkan aib, membuat orang itu negatif senegatif-negatifnya ya, padahal kita belum tahu mana benar, mana salah. Even itu di dalam kehidupan kita sendiri contohnya ya. Maka yang dibaca sama semesta adalah kamu ya harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan kehancuran itu akan membawa teman-temannya yang negatif lainnya berkali-kali lipat, entah 10 kali lipat, entah 100 kali lipat, nggak tahu, yang akan membuat hidupmu tidak nyaman dan tidak tenang. Siapa kamu yang dimaksud? Ya kita sebagai penyebar aib, kita yang selalu cari-cari kesalahan, kita yang selalu memberikan energi negatif dengan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia salah, dia hina, dia busuk. Padahal itu hanya bermula dari kedengkian, iri hati kita. Nah, poin di sini adalah begini ya teman-teman. Cara kita menjatuhkan seseorang
mungkin kita anggap orang itu salah, padahal kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Itulah kualitas hati pikiran yang full oleh dengki. Hanya saja kalau dalam kasus yang seperti Kiai Imin tadi, ya, Mami melihat, ya, semulia itu, sehebat itu, sepowerful itu seorang Kiai Imin, ya, kalau orang Jawa bilang yai yai yai. Makanya jangan heran ya kalian kalau nyebutnya bukan kiai tapi yai, karena orang Jawa suka ngomongnya tuh disingkat gitu, yai gitu. Nah, padahal cara Tuhan mengangkat, memperkenalkan Kiai Imin kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara apa? Dijatuhkan, direndahkan, dikucilkan, sampai di mana titik emosi, ya, kemarahan, kebencian, rasa sedih, rasa nangis yang sangat luar biasa down, itu memang ditimpakan cobaan kepada kita yang punya ilmu sangat tinggi, dan itu sebagai penyeimbang hidup. Dan tahu apa hasilnya? Kalian lihat, seliweran banyak banget kan Kiai Imin itu memberikan banyak motivasi, pembelajaran hidup, dan ilmu tasawuf lainnya. Jangankan Kiai Imin, kalau ada seliweran seperti pendeta, pastor, abante, dan pemuka-pemuka ilmu spiritual lainnya yang itu dibahas di TikTok, itu aja Mami dengar kok tanpa melihat gender orang itu. Nah, fenomena yang terjadi di sekarang ini, viralnya seperti ini, itu karena apa? Seperti kita bermain tenis ya, pukulannya keras sekali ke bawah, itu bukan dia berarti jatuh, tapi itu cara Tuhan untuk mengangkat bola itu terpental naik ke atas, alias menaikkan derajat setinggi-tingginya lewat jalur dihina, direndahkan, dibikin seolah-olah kita ini adalah orang zolim karena kita tidak mengiyakan dan tidak satu frekuensi dengan orang-orang yang mayoritas kebanyakan salah. Ingat ya, kita di tempat yang salah itu kalau kita tidak membenarkan dan mengiyakan fenomena teori yang mereka jalankan, kita ini yang salah ini dianggap penjahatnya karena kita tidak sama dengan mayoritas kebanyakan. Apakah itu salah? Biarkan Tuhan yang mengatur apakah itu salah atau benar. Tapi yang jelas, kalau kalian ingin dari fenomena ini ya, kesimpulannya, kalau kalian ingin derajatnya naik, ilmu kesabarannya lebih, keikhlasannya terus ditingkatkan, dan kalian ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, percayalah, makin banyak potensi cobaan yang itu menguras hati pikiran kalian untuk diseleksi apakah kalian sabar, ikhlas, dan punya kestabilan emosi yang menandakan jiwa-jiwa spiritualis yang tinggi itu adalah jiwa-jiwa terpilih yang tidak suka, ya, yang tidak suka digitukan seperti kebanyakan orang. Tapi ketika kita melewatinya, percayalah, itu cara Tuhan untuk meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya agar kita lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Kiai Imin aja bisa, bukan berarti wah dia kan memang orang besar. Kalau kita bantu doa ke dia, apakah doa kita itu pasti diterima? Bukankah doa dia yang lebih manjur dan lebih powerful? Ya, mungkin kamu akan berpikiran seperti itu. Tapi poinnya adalah, bisa nggak ketika kita tuh menerima ya suatu cobaan, suatu ketidakikhlasan, kita stabil nggak emosi kita? Kita bisa berpikir positif nggak harus semuanya itu datang dari Tuhan? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini drama Yaimim dan Sahara, kalau dipikir-pikir lagi kayak anak kecil ya. Marah-marahan, terus usir-usiran, terus bully satu sama lain. Waduh, ini hal yang sebenarnya sepele banget gitu loh. Ini Polres bergerak, panggil semuanya, diadakan mediasi, udah akur lagi gitu loh sebenarnya. Nggak seribet itu gitu. Makin ribet karena dibuat-buat aja, diperbesar masalahnya sama netizen. Kayak gue juga sih termasuk. Ini sebenarnya gampang loh permasalahannya gitu. Dan banyak kok persoalan semacam ini di lain tempat gitu. Tapi nggak terekspos aja gitu ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang punya korelasi yang kuat dengan konflik Kiai Mim dan Ibu Sahara.
Suatu hari Nabi SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, bersedekah dengan jumlah yang banyak, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya kepada tetangganya, menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Nabi menjawab, "La khaira fiha hiya finnar." Tidak ada kebaikan di dalamnya, dia masuk ke dalam neraka. Kemudian ada yang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuannya ibadahnya sholatnya hanya sholat fardu saja, bersedekah pun dengan hal yang sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Nabi jawab, dia masuk ke dalam surga. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ternyata ibadah badaniyah kita harusnya berkorelasi dengan hubungan kita dengan sesama manusia, harus melahirkan akhlak yang baik, bukan malah sebaliknya. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan ibadah ritual dengan baik dan juga menghasilkan akhlak yang baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Wallahu a'lam. Gue cuma mau kasih tahu aja, salah satu ciri-ciri orang NPD adalah tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Mereka sama sekali tidak akan pernah merasa bersalah. Sama sekali tidak akan pernah merasa bersalah. Mereka itu licik, picik, dan selalu memiliki bakat terpendam untuk selalu mencari-cari salahnya orang lain, selalu membutuhkan dan selalu melibatkan orang lain dalam drama kolosal yang dilakukan dan diperbuat. Dia yang membuat masalah, namun akan selalu menyalahkan orang lain dalam problematik yang dilakukan. Dan mereka memiliki kepintaran yang luar biasa untuk membuat orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya untuk mempercayai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan. Maka berhati-hatilah bila berhadapan dan menghadapi tipe-tipe manusia macam ini. Kalau bisa dihindari, hindarilah. Karena bila sudah terlibat dengan tipe manusia macam ini, akan sulit untuk lepas. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak? Alright. Ulala.